Itu ku pernah denger bener Karin, tapi anehnya kenapa ketika dewasa setelah mengetahui itu tidak ada, nggak pernah muncul. Kalau di dalam konteks hipnosis itu masuknya kategorinya dia auditory halusinasi. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas pesulap merah. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Coach mau tanya nih, ini bajunya pas banget ya Coach? Pas, maksudnya pas. Aku mau tanya pesulap merah nih Coach. Tapi saya bukan pesulap kita pas merah. nih. Iya. Nah, menurut Coach Arif nih, pesulap merah kita kan sebelum-sebelumnya kita udah ada bahas mitos kayak gitu ya Coach. Nah, menurut pandangan Coach Arif sendiri nih, pesulap merah ini seperti apa? Apakah itu memang beneran ada, ilmunya beneran ada, Ilmu atau gaibnya ya yang di challenge sama pesulap merah. Iya, betul. Itu beneran gak sih Coach gitu? Kan ada orang yang percaya, ada orang yang enggak gitu tuh Coach. Ini saya pribadi ya, saya pribadi kalau ditanya. Kalau dengan istilah pakai teknik-teknik berdoa, saya percaya ada. Ada yang teknik doa ya, misalkan kayak contoh gitu ya, air dibacain, kemudian dikasih minum, itu balik lagi ke belief kita. Kalau beliefnya bagus, sembuh, bisa, saya percaya. Jadi tapi kalau kita ngomong secara keilmuan ya, tapi kalau tanya kok bisa gitu, kita ngeliat secara sains. Air ya, menurut Masaru Emoto, ketika didoakan, air itu berubah kristalnya. Oke. Jadi kalau air dibekukan, terus gua katakan goblok lu, tolol lu, airnya kristalnya jelek. Diteliti pakai mikroskop. Jelek, pokoknya jelek banget lah. Tapi ketika didoakan, airnya kristalnya jadi bagus. Jadi ketika gua mendoakan, airnya diminum, apa yang bakal terjadi? Energi positifnya ada. Energi positif masuk akal. Jadi buat saya nggak aneh dong. Nah, kalau misalkan contoh kayak gurah lah, atau apa namanya, bukan gurah, apa namanya, ruqyah gitu ya, itu menurut saya percaya. Jadi pengen melakukan itu. Nah, kalau di Kristen gimana? Sama, saya juga percaya dengan kekuatan doa. Jadi ketika doa, maka ada yang terjadi perubahan dalam dirinya mereka. Nah, itu bahkan ada penelitian dari Dr. Dean Radin. Dr. Dean Radin pernah melakukan penelitian. Ada orang di ruangan sebelah, kemudian orang itu dikasih foto, kemudian didoakan, dibilangin goblok lu, tolol dan sebagainya, tensinya naik orang sana. Ketika dikatakan kamu cantik, kamu hebat dan sebagainya, tensinya turun. Dan ini penelitiannya ada, tinggal dicari di internet, ada penelitian dari Dr. Dean Radin. Yang ini menunjukkan bahwa kekuatan doa memang ada. Itu dulu ya. Kalau itu saya percaya Karin. Nah, kalau yang aneh-aneh itu, saya dulu pernah belajar yang aneh-aneh. Saya pernah belajar ilmu mental gitu ya. Tapi guru saya ngomong gini, kamu gak boleh mempraktekkan di muka umum ya, nanti berbahaya. Tapi pertanyaan saya cuma mikir, kok gak ada cerita orang mental gitu semua kalau penjahat kan gitu. Yang bener dong, kalau ada yang nyopet kan, gitu kan, gak ada tuh, gak pernah ada tuh. Jadi saya menemukan itu nggak ada Karin. Walaupun saya pernah belajar. Nah, akhirnya saya belajarlah NLP, saya belajar hipnosis. Ya memang bisa. Belajar hipnosis bisa, saya bisa melakukan gitu loh. Jadi kalau hal yang kayak gitu, itu sebenarnya bisa Karin, bukan nggak bisa. Tapi dalam konteks hipnosis, bukan dalam konteks itu ilmu gaib gitu loh. Gaib dari kacamata saya cuma satu, ketika kita berdoa sama Tuhan itu bisa terjadi mungkin. Sisanya adalah trik. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya SMP kelas 3, saya dulu lagi puasa 40 hari, mata kanan saya kena saraf mata putus. Itu lagi puasa ke hari ketiga. Nah, katanya sih ada orang yang ngerjain, ada yang kirim katanya gitu. Ada yang kirim ke mata saya, membuat mata saya jadi buta sebelah kanan. Dulu saya percaya Karin, sekarang saya enggak. Saya bilang, oh ini jawabannya adalah kenapa? Karena memang beberapa minggu sebelumnya saya sempat berantem, saya dikeroyok, dipukul lah di bagian mata itu. Kedua, memang saat itu pada saat saya malam sebelum latihan pencaksilat, dulu latihan pencaksilat tuh kayak ada yang masuk ke mata saya. Tapi kan gitu, I don't know pastinya. Jadi kayak tek gitu kan, terus kayak agak hilang, terus nanti gitu dong ada gitu.
Nah tapi itu dokter mengatakan itu virus. Ya di luar masalah yang mana yang benar saya nggak tahu. Tapi lucunya kalau ditanya dukun, jawabannya adalah ada orang yang lagi ngerjain lu. Dia mau ngirimkan sesuatu kepada lu, bikin mata lu, mau kirim ke bokap lu, nggak kenanya ke lu. Memang abis itu nggak berapa lama bokap gue meninggal 5 bulan kemudian. Dan bapak saya juga percaya gituan. Yang sampai saking percaya bapak saya tuh kalau dulu waktu masih hidup tuh, itu kalau kamar lemarinya itu isinya semua keris itu. Keris, benda-benda gaib dan sebagainya. Jadi fenomena keris keluar dari tanah, fenomena ada batu di balik telur, itu saya udah pernah fenomena telur diusap terus keluar jarum, saya udah tahu dari dulu, udah lama banget. Nah, ketika saya tahu science behind itu, I don't believe it. Jadi saya nggak percaya sama sekali. Jadi kalau ditanya, saya percaya? Saya nggak percaya. Tapi kalau tanya kekuatan doa, saya percaya. Yang misal bacok gitu, saya juga pernah dapat konsepnya. Gitu, iya, dapat konsepnya juga dapat gitu. Maksudnya, jadi maksud saya tuh dulu seneng gitu belajar kayak gitu, seneng gitu loh. Dalam konteks adalah sebagai bela diri gitu loh. Tapi sisanya saya mengatakan enggak lah, ini permainan lah. Permainan semua dan sebagainya. Kalau mama doain orang mungkin saya percaya. Kalau dari sudut itu saya percaya. Karena saya juga melakukan itu kan. Ketika anak saya sakit, saya doakan anak saya, ya kan? Saya melakukan dengan metode-metode tertentu, kekuatan kata-kata itu benar-benar saya pakai. Saya benar-benar pakai. Jadi hal-hal gitu mistis enggak ya kayak Karin. Enggak lah. Oke, Coach. Kalau aku mengalami ya, Coach. Misalkan mamahku nih, dia tuh orangnya yang suka aneh gitu loh, Coach. Kayak misalkan kemarin pas ke Jakarta main, mungkin karena dia lagi sakit ya mah gitu. Nah terus dia bilang di atas tuh ada yang nyanyi gitu, di atap gitu. Padahal kita kan nggak ada mendengarkan sesuatu kan merinding sendiri. Nah itu tuh emang imajinasi dia atau seperti apa gitu? Imajinasi. Saya cerita sedikit gini Karin. Waktu dulu saya tinggal di satu tempat di Jakarta Selatan, rumah banyak pohon rambutan dan sebagainya. Kalau Karin nanya, saya pernah dengerin suara ketawa nggak? Pernah Karin. Saya merasa mendengar suara ketawa itu, tapi lucunya itu kejadiannya setelah gue nonton film pocong. Oh, tersugesti. Waktu zaman dulu tuh kan zaman filmnya Susana, yang Bang, Sate Bang, gitu. Itu tersugesti gitu ya. Jadi kalau lo tanya, itu gue pernah denger bener Karin. Tapi anehnya, kenapa ketika dewasa setelah mengetahui itu tidak ada, nggak pernah muncul. Kalau di dalam konteks hipnosis itu masuknya kategorinya dia auditory halusinasi. Auditory halusinasi. Saya kasih contoh deh gini, kalau kita capek, bahkan kalau gue mau, karena juga pernah perhatiin ya, misalnya saya lagi capek banget gitu, saya mau meeting sama tim kan, kadang-kadang gue gak bisa nyebut nama kan. Iya. Lupa. Nah itu maksudnya, jadi terjadilah ngeblocking di pikiran. Itu sesuatu yang menurut saya science lah Karin, itu science. Tapi kata orang kalau misalkan dia udah kesurupan sekali nih Coach, dia bakal cepet banget nih kesurupannya. Jawab ya, gitu. Nih gue jawab ya. Kesurupan gue bisa melakukan dengan baik. Jadi gue mengerti cara metodenya. Karena kebetulan kalau pelatihan saya itu sering banget ada pelatihan saya kadang-kadang ada yang kesurupan banyak, bukan satu, tapi banyak. Jadi udah nggak aneh tuh Karin. Yang saya temukan ada pola. Yang kesurupan satu, kalau nggak dia lagi datang bulan, wanita biasanya datang bulan. Kedua, lagi punya masalah di rumah. Gabungan keduanya keren banget. Komplit. Begitu ada letupan emosi, langsung naik tuh Karin. Jadi buat saya kalau saya ditanya, kenapa begitu? Balik lagi, itu apa yang terjadi pada diri. Sebenarnya dia lagi stres, dia punya banyak pikiran, jadi gampang aja naiknya. Tapi itu emang ada setannya nggak sih Coach? Enggak.
nggak ada setan. Setannya adalah pikiran kita sendiri. Karena pemikiran kita yang aneh-aneh, nggak karu-karuan, ketakutan. Biasa ciri-cirinya mereka selalu bilang, kok gua ngerasa kayak gini, terus gambar, kok gua ngerasa gelap gitu ya. Terus gua ngerasa, saya sudah ngajar di mana-mana. Dulu saya mengajar hipnoterapi, sekarang udah enggak ya. Jadi saya ngerti banget fenomena itu nggak ada. Itu fenomena yang kayak, iya fenomena karena tersugesti dan memang lagi kena masalah ya, maka dia akan terpicu. Jadi nggak ada, itu nggak ada. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ada orang yang kesurupan suka ketawanya tuh kayak orang lain, kayak bapak-bapak sendiri, nenek-nenek gitu. Nggak ada. Nggak. Jadi kalau lu tanya maksudnya, sekarang paling gampang gini ya. Semua hal itu bisa saya lakukan dengan sempurna, melakukan itu. Kalau dia misalkan percaya dia ada nenek-nenek, maka dia akan kesurupannya nenek-nenek. Halusinasi lagi. Halusinasi ke dianya dulu. Jadi ada, kayaknya gua ada. Nah, abis itu dia muncul. Jadi maksud saya balik lagi ke fenomena-fenomena yang kita ketakutan atau yang kita percaya. Jadi maksud saya semua hal itu bisa dijelaskan gitu loh, Karin. Bukan nggak bisa dijelaskan, semua bisa dijelaskan. Jadi kayak saya misalkan megang badan orang tuh ya, saya pegang nih badan orang. Coba kamu rasain ya, rasain. Oke, masih bisa rasa nggak? Masih bisa rasa nggak? Lama-lama saya jauhin. Nanti kok begitu gue giniin orang mental itu. Karena tersugesti di kepala. Bentar coach nih. Itu kan kalau kita suara doang bisa dimanipulasi nih coach. Kalau dia bisa sampai muntahnya barang-barang yang aneh kayak gitu. Enggak. Itu kan yang muntah dukunnya kan? Oh, tapi beneran ada dukun ya berarti ya? Yang muntah dukunnya kan? Emang kamu pernah lihat yang muntah itu orang Belum, sakit? maksudnya berita-berita orang gitu kan. Ya, saya mau nanya, pernah nggak kamu nemuin yang muntah itu adalah si pasiennya? Nggak ada. Oh, ada coach. Jadi dia keluar jarum dari sini. Nah, itu dari apa tuh coach? Itu kan ada penelitian, pernah ketahuan bahwa itu dia memang menusukkan jarum ke dalam dirinya. Oh. Kan gue udah bilang itu sulap, Karin. Oh, itu trik. Jadi di dukunnya itu yang melakukan. Kalau dia beli, sekarang gini saya cerita sedikit Karin. Ini masuk gak? Nah, ini masuk aja. Saya cerita nih, waktu itu saya punya anak buah. Anak buah ini lumpuh. Jadi lumpuh karena dia ngerasa ada yang ngerjain dia. Padahal pertanyaan satu, udah kayaannya kayak gua, dia nggak kaya, gitu kan ya? Dia hidup susah, mau disantet. Sekarang gua mau nanya, mau nyantet dia buat apa di? Orang susah disantet mau ngapain? Ya nggak tahu. Iseng banget loh. Iya. Kalau yang mau santet orang kaya, jangan orang susah yang santet, betul loh. Kecuali dendam banget ya coach. Dan lu tau apa yang gue lakukan? Gue hipnosis orangnya. Gue tanya cuma dari 1 sampai 10, lu percaya disantet di angka berapa? Dia jawab di angka 9. Angka 8. Saya tanya dari 1 sampai 10, kamu percaya bahwa Allah, dia kan muslim, Allah bisa menyembuhkan santet di angka berapa? 10. Gue apa yang dilakukan? Hipnosis, masukkan kondisi hipnosis, diimajinasikan ada kekuatan dari Tuhan, ngambil bisa jalan loh. Santetnya itu jalan, Karin. Maksudnya jalan? Sehat aja? Sehat. Oh, beliefnya lagi ya coach? Balik lagi ke belief. Ini balik lagi ke belief. Jadi maksudnya semua permainannya adalah belief, Karin. Nih saya kasih contohnya. Karin tangannya sini. Satu yang ini ya. Coba rasain tangan saya, diam aja. Bisa rasain? Bisa ya? Bisa ngerasain? Enggak. Rasain. Oh. Rasain. Udah bisa Udah bisa? Bisa rasa? Bisa ngerasain nggak? Enggak. Coba rasain. Oh, disuruh rasain ya? Disuruh rasain. Bisa. Ini cara dukun begini caranya mainnya. Bisa ngerasain? Bisa. Lihat tangan gua. Bisa ngerasain sentuh? Nah itu. Oh. Jadi gue suruh ngerasain. Jadi pada saat gue sentuh gini, lu bisa ngerasain? Bisa. Bisa ngerasain? Bisa. Kalau mama lu ini nggak bisa, gue gini juga nggak bisa. Tapi kalau dia nggak disuruh, lu tetap jatah nih. Sekarang lu rasain nih. Rasain ya. Rasain. Ada yang gerak gak? Enggak. Coba rasain. Ada yang gerak gak? Enggak. Coba rasain dulu ya. Udah rasa? Masih rasa? Rasain. Udah? Masih rasa? Oke, coba rasain. Ada dikit. Nah, tuh kan? Sugestif. Oh. Apa maksudnya? Aneh sih, agak aneh. Agak aneh? Iya, agak aneh. Agak aneh? Ya karena gue udah ngasih tau di awal. Beda kecuali lu gue hipnosis. Beda
Kalau gue ketika gue hipnosis, gue bikin lu ngerasain semua bisa ngerasain. Kalau nggak bisa. Misalkan contoh ya, contohin. Tapi lu jangan spooky ya, jangan spooky. Iya. Coba rasain ya. Gue pegang bahu kiri lo. Bisa ngerasain? Bisa. Bisa ya? Coba lu rasain. Bisa. Berasa. Oke, coba rasain lagi. Bisa. Oke, kalau gue gini apa yang lu rasain? Kayak dikencang gitu. Ah, kan lucu kan? Padahal gue gak melakukan apa-apa kan. Bisa ya, beli kendi nih abis ini. Buka praktek dukun. Oke coach, apalagi ya coach? Kayaknya menarik sih coach kayak gini, hal-hal goib tuh kayaknya. Iya, jadi maksud saya sebenarnya kita bahas semua secara sains lah. Jadi semua hal tuh adalah sains. Tapi kecuali doa, saya percaya dengan doa itu. Oh, ada satu lagi nih coach. Kan kalau misalkan tadi kan bapaknya coach nih ya, kan juga percaya hal-hal kayak gitu tuh. Iya, sampai meninggal pun percaya. Ya takutnya disantet gitu kan. Nah katanya orang tuh kalau lebih sering ke dukun, negatifnya kan campur tuh ya coach. Lebih tepatnya karena dia udah believe sih. Kalau dia nggak believe nggak. Makanya saya lagi mikir gitu loh ya, bokap saya gitu ya. Kalau saya pikir-pikir musuhnya siapa gitu, saya lagi mikir gitu loh. Dendamnya ada siapa? Dendamnya gitu. sama siapa? Gitu dong, bener dong, bingung. Kan aneh. Ya sebenarnya meninggalnya karena cancer, bukan karena penyakit lain. Jadi maksudnya kalau dipikir-pikir salah di mana gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mikir gitu loh. Ini sakit karena siapa? Nah itu loh Karin, maksud saya. Oke coach. Kalau mau ikut pelatihan Coach Arif, masuk ya, to the point ya. Oke, so kalau mau ikut pelatihan kita bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan di sana ada kelas Licensed Business Practitioner of NLP, tapi bukan untuk menjadi dukun ya, tapi untuk memahami bagaimana cara kerja otak untuk mempengaruhi manusia. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Karin mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye bye.